kita ada di Inpop Indonesia bersama Hudson. Bener gak sih gue nyebutnya Hudson? Bisa ya? Bisa. Oke, Hudson ini merupakan band baru yang mungkin kita bisa langsung tanya-tanya dengan personil bandnya di sini. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa aja? Nah, saya Jaling. Jaling. Ini Fitra. Oke, kalau Jaling ini as a vokalis. Satu lagi siapa? Nanti manajer kita. Manajer kita. Manajernya ada di sini ya. Kebetulan ini nggak full personil, jadi yang dua ada lagi sedang di luar gitu. Oke. Oh, suruh masuk dong. Suruh masuk di luar. Jadi sebenarnya Hudson ini 4 orang. 4 orang. 4 orang. Oke. Kalau Jaling as a vocalist, Fitra basis. Oke. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya. Di sini ada Mr. Producer. Biasanya Mr. Producer ini pencair suasana ya. Enggak juga ya. Kalau cewek bintang tamunya ya, tapi kalau cowok kadang-kadang cair dengan sendiri. Bisa langsung aku lempar pertanyaan. Gimana sih awalnya band ini terbentuk dan motivasinya untuk bikin band tuh dulunya apa? Band terbentuk basically 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu ya? Belum puasa. Setelah belum puasa sih. Basically kita ngeband karena we loved it, we like the band, we like music, and we want to participate on it. You wanna ask something? Ya, sama sih. Dan Lebih apa ya? Senang aja ngeband. seneng ngeband. Dan emang kalian tuh dari alma mater yang sama atau ketemunya tuh di mana dulu? Skate park, Iya. Taman Kencana, Taman Kencana. Skate Plaza. Oke. Itu lagi manggung atau emang ketemu randomly terus kalian ngebentuk band tuh? Boleh diceritain gak sih dulu nih Hudson ini awal mulanya tuh gimana? Kalau Hudson, basically ini mah waktu saya ketemu Kobel. Fitra. Jadi namanya apa nih? Namanya Fitra. Dari Tahu, tahu. Fitra terus nama panggilannya Apa Kobel. Fitra? Fitra. Oh, Bisa Fitra. dipotong. Fitranya adalah Kobel. Nama bekennya itu Kobel. Oh, Oke. nama panggung. Stage name. Iya, basically kalau gue pribadi ketemu Don Cobelo. Oh. Ganti lagi dulu Iya, iya. Cobel. Ganti dulu. Tapi kalau Cobelo juga disingkat Cobel juga. Cobel. Iya. Mirip-mirip. Karena beliau ini dulu mafia jual organ tubuh motor. Oh, bener ya? Motor atau skateboard? Iya. Motor. Tapi bukan anggota begal kan? Snake market ya pasar ular. Oh, oke. Snake market. Kita ketemu basically gue pribadi kenalin sama teman. Waktu itu kita pengen bikin band punk, street punk, skate punk begitu, pokoknya gitulah pokoknya. Dikenalin akhirnya, nih Leng bisa main bass. Akhirnya ya udah dari situ kita ketemu. Berjalan waktu baru gue lulus SMA. Don Cobelo masih SMA. Oke. Begitu. Iya. Akhirnya berjalan waktu band itu ya berjalan dengan sendirinya ya. Akhirnya berjalan waktu segala macam. Gua di band yang masing-masing, Don Cobelo juga band di masing-masing. Basically waktu itu genre musiknya juga agak seperti sekarang. Kalau gue dulu lebih soft. Begitu. Kalau lo dulu tuh maininnya genrenya apa? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Tapi kalau yang di band itu hanya street punk sama folk rock ya kalau gue dulu ya beda. Nah kalau dia punk sama Britpop. Oke. Kayak Nah, gitu. si Hudson sendiri sekarang genrenya apa? Alternative rock. Alternative rock. Kenapa lo milih alternative rock? Karena kan alternative rock itu merupakan genre yang bisa dibilang segmented nggak sih? Bisa dibilang segmented, but every kind of music has a chance. You wanna play blues, you wanna play metal, you wanna play rock, you wanna play pop. Bisa dapat kesempatan yang sama. And why you choose that kind of genre? Basically karena gue lahir tahun 70 anjir, gue tahun berapa sih? Tuh banget ya gue ya. 80-an. 89, 88 gitu ya. Gue nggak. Tapi gue kalau ulang tahun istriku gue inget loh. Soalnya bisa digampar gue kan. Nah, basically gue lahir di tahun segitu dan besar di tahun 90. Maksudnya bukan besar, kecil berarti ya. Nah, kecil tahun 90. Dan waktu itu zamannya post grunge. Okay. Stay, Puddle of Mud, Limp Bizkit, Linkin Park.
Basically seperti itu. Dan ada pepatah, kita itu bakal melakukan apa yang familiar waktu masih kecil. Kita makan di McDonald waktu masih kecil, begitu udah tua, ke McDonald lagi. Kayak recall lagi, terus Recall. ngajak orang untuk kayak Exactly. memorizing that moment. Yo. Oh, oke. Nah, gitu. Akhirnya karena itu yang terngiang-ngiang, basically gue pribadi dulu main skateboard dengan lagu itu Limp Bizkit. Akhirnya ya itulah, itu emang udah live-nya kita gitu, basically musik alternative rock, post grunge, gitu. Green Day nggak? Green Day punk, Oh, dari arah punk. Cuman ya apa sih sama tadi? kan Green Day Sama makin era. sini makin ngepop juga, makin Iya, terakhir. makin ngepop. Tapi ya bisa dibilang satu era. Satu era. Nah, Hudson sendiri udah menciptakan berapa lagu? 25. 25. And you gonna launch those 25 apa kayak yang akan diperkenalkan ke masyarakat nih berapa lagu? We got one song is called It's One. You can just like check by yourself in Spotify, Deezer, kalau gitu Bel. Banyak sih Apple Music, YouTube. YouTube, yep. Nah, responnya sendiri dari teman-teman yang udah dengar di Spotify gimana? Nah, tuh Sejauh ini positif sih ya. sudah. Rame. Ajib. Rame. Rame. Oke. Di bungkusnya pas denger ke kiai gitu. Apa? Ke kiai. Kepikiran tuh apaan nih? Itu Coba ditranslate. I like that. You like, okay, they like that. Bahasa apa, bahasa apa? Itu bahasa dialek Bogor Sunda. Kepikiran. Pak Abi mungkin ngerti Abi teh ayeuna. Abi teh ayeuna. Itu bahasa leweng, Pak. Bahasa lo benar. Wah. Zu language. Jadi kiai. Nah, di dalam proses kreatifnya yang nyiptain lagu ini kan kalian 4 orang nih di Hudson. Siapa yang paling banyak melakukan proses kreatif atau semuanya ikut berpartisipasi untuk proses kreatif menciptakan lagunya? Basically, kalau di Hudson ini sebenarnya gue buat nada, boom, gue buat aransemen, boom, kayak, nah habis itu dikurasi biasanya sama Don Jubelo dikurasi, link, bagusnya begini, that's great, langsung kita rombak ulang lagi. Oke, jadi kayaknya motornya ada di kalian berdua ini ya? Bisa dibilang. Oke. Soalnya waktu kita buat lagu awal-awal itu kita belum punya personil, kita baru gua dan Don Jubelo, begitu. Tapi yang nulis lirik siapa? Basically sama seperti tadi, biasanya gue nulis lirik. Kalau misalkan Bel menurut lu gimana? Oke, good. Ya sudah. Tapi kalau misalkan Bel menurut lu gimana? Just a little improvement. Oke, cool. Gitu. Nah, Hudson sendiri mungkin teman-teman belum banyak yang dengar. Tapi kita udah dapat bocorannya. Hudson sendiri banyak warna musiknya ini menggunakan bahasa Inggris ya. Yep. Kenapa? Ada alasan nggak sih apa lebih asik nyanyiin dengan bahasa Inggris dibandingin bahasa Indonesia atau emang kalian nyamannya nyanyiin dengan bahasa Inggris? What do you think? Iya. Do you have any specific motive untuk bawain dengan lagu bahasa Inggris? Basically karena kita juga pengen supaya berpartisipasi untuk membawa Indonesia ke ranah internasional. Dan internasional kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Okay. Mungkin saja, tapi orang what is this? Begitu, jadi kita pakai bahasa Inggris supaya orang lebih familiar dengan bahasa apa yang kita sampaikan. Begitu. Dan kalian cukup pede untuk membawa ini ke mancanegara. Right. What makes you guys unique? Apa yang bikin kalian kayak ngerasa kita ini beda dari band-band sejenis karena kalian kan band baru ya. Yep. Band baru biasanya harus punya sesuatu atau nggak perlu punya sesuatu, kayak musik gue ini keren banget untuk bisa diterima sama masyarakat. We got passion, we got energy, we got how do I say? We got what do you think? Moments. Because basically rock is kind of like in a calm down situation, so we use that moment which like an opportunist. Jadi kita manfaatkan itu situasi karena rock sedang diam. Jadi karena momennya nih lagi kosong, kalian mengisi kekosongan itu. Iya, basically seperti itu. Sebenarnya juga gue pribadi lebih cenderung producing, bikin lagu. Udah pengennya baik layar aja. Cuma waktu itu ada teman, Om Roni, beliau manajer roadman Naif, dan Om Sonata, gitarisnya Helen Pulse. Galing lu mesti ngeband. Waduh, Om, gue orang baik layar aja deh. Enggak, lu mesti ngeband. Siap.
Dia udah teman senior deh. Ah. Begitu. Mungkin Pak Abi ada yang mau ditambahin? Ya kalau saya lebih ke arah menyatukan satu band itu kan nggak mudah. Artinya yang saya ajarkan ke mereka itu ya kekompakan, waktu, disiplin waktu gitu kan. Jadi kita harus on time kalau suatu saat kita mau latihan, mereka sebelum waktu latihan mereka udah ngumpul gitu. Terus ada, kalau kalian perform itu ada penampilan khusus yang kalian tampilin nggak sih? Dari pakaian atau stage act yang kalian ingin tampilkan? Basically, ini Fitra ini apa namanya yang istilah kita ngedirect style kita. Karena Bel ini lebih paham nih. What do you think? Standar sih. Standar. Rock gimana sih? Standar ya, band rock. Yang penting kita di atas panggung kita bisa lebih out. Oke. Oh tiba-tiba ada acaranya ternyata akustikan tapi ngundang Hudson. Good. Jalan keluar gimana? No problem, we can scare them. Nah, tapi bawanya gitar akustik atau tetap nekat bawa gitar elektrik? Good, kita mistake. Gitar Gitar akustik. akustik, oke. Kayak senar putus semua kan nih. Kemarin agak susah sih mengganti senar yang paling atas ya. Kalian punya cita-cita yang pengen banget kalian capai nggak dengan berdirinya Hudson? Basically seperti yang tadi sempat gue singgung di di awal, kita pengen istilahnya berpartisipasi buat Indonesia ke ranah internasional. Basically kita pengen supaya Hudson ada dalam peta dunia musik internasional now and then. Ada upaya-upaya yang sudah dilakukan dari sekarang, ikut festival atau apa yang udah kalian lakukan untuk mencapai tujuan itu? Launching, membuat lagu, karena basically musik rock itu ini yang penting pertama dari lagu dan lirik, jadi gak lepas dari itu kayak gitu. Terus kita juga lagi sedang proses untuk buat video klip dan sedang proses buat ini ya album ya begitu. Berapa lagu tuh? Satu album? 12 ya. 12 ya 12 Dan semuanya dalam bahasa Inggris. English. Nah, sekarang ini kan kayaknya udah banyak banget acara-acara musik yang dilakuin kan. Konser-konser pun udah ada 3 konser besar yang dilakukan musisi Indonesia dan penontonnya udah 70.000 penonton. Bahkan festival-festival udah sering banget sekarang lagi kayaknya gencar-gencarnya digalakin. Iya. Nah, kalian suka dengar gak sih kalau mereka tuh kayak anak muda zaman sekarang diperdengarkan lagu koplo? Gimana pandangan kalian tentang itu? Dan mereka cukup fun untuk joget di festival, nampilin lagunya musik koplo. Kira-kira kenapa anak muda sekarang jadi kayak cukup menerima musik-musik itu? You want me first or you first? Gue dulu ya. Basically fun. I like koplo. Dan dulu gue main skateboard pakai lagu koplo pernah. Pakai lagunya Sula yang Sinyal Cinta. Because there's a heavy metal music in the verse and it's like change suddenly to dangdut. That's cool. Oke, jadi kalau misalnya datang ke festival, lo bakalan enjoy juga dengan musik yang disajikan Good, ya? very good. The couple of scenes like yeah. What do you think? Iya, gue juga denger Via Valen. Dia pakai. Aha, aku baru tahu. Bingung kan ternyata. Silent. Ayam pale. Kerjain gitu pas dengar. Belo, sing. Nah, kalau musik dengan genre yang heavy kayak kalian ini biasanya dikenalnya nih anak-anaknya stigmanya anak-anak bandel. Terus kayak related to something negative. Yeah. Nah, gimana pendapat lo? Negative or positive is not depend with your with your look, but depend on your manners and what you treat people, what you talk to the people. Bagaimana ya? Karena kalau kita berpikir dalam Hudson, baik atau buruk itu lihat dari cara ucapan. Kita paling sudah rapi, tapi kita bicaranya nyakiti hati orang, that's not good. Kalau kita penampilan seperti apapun, kita baik sama orang, that's important things. What do you think? Gimana angle-nya aja ngeliatnya. Angle-nya, yoi. Kalau dari bawah?
ke atas. Jadi menurut kalian stigma itu nggak tepat ya, tergantung personality. Karena baju pun orang ya gampang saja, orang penjahat pun tinggal pakai baju, didandanin rapi, pakai baju, boom. Oke. Begitu, but heart, you cannot claim your heart, you cannot claim anybody's heart. Iya, kan rocker juga manusia. Iya benar juga. Wih, dokter juga human. Kan katanya ada yang bilang nggak ketebak kan, soalnya rocker nangis juga kan gitu. Buncus drummer kita ini kalau main, ku banget. Oh, bilang gitu. Tapi di belakang itu dia mewek. Mewek. Iya. Reza juga begitu kan. Lagu yang itu gue banget, Leng. Nangis lah. Padahal itu lagunya nge-rock tapi Nge-rock. tetap deep ya. Deep. Meaningnya sangat Karena dalam. iya, kita masalah kehidupan dan kita berusaha honest. Dari kita berusaha honest. Karena kebanyakan bagaimana ya, lirik zaman sekarang kebanyakan untuk gue pribadi soft, not honest, something like that. Jadi lirik-lirik yang kalian bawakan bisa dibilang related dengan kehidupan Sangat yang terjadi. related, sangat honest, sangat related, dan sangat sarkas. Nah, berarti pas bikin lagunya pakai logika atau pakai Heart, Oh. begitu. yang lagi dirasain saat Yang itu lagi atau dirasain. yang Bahkan kita punya cerita kemarin kita nge-take lagu, salah satu lagu kita namanya Polish Flower. Itu gue pribadi nge-take waktu itu lagi pissed off, really pissed up sama culture yang sedang terjadi saat ini. Sebuah culture lantar, kan kalau dari rilis bisa dengarkan sih. Dia bilang pissed off, akhirnya gue nyanyi bah begitu. Setelah beres, boom, semua pada bilang that's kick-ass. Kata Reja, Leng ini gue banget, gue sampai nangis, pasti nggak ngerti ini apaan. Begitu. Akhirnya pas sudah itu, dan itu pakai alat yang benar-benar seadanya sekali. Akhirnya pas dengarkan kanak-kanak, good. Habis itu kita improve alat, recording begitu. Akhirnya kita take ulang, lebih bagus soalnya. Cuman something missing, emosinya kurang. Padahal, sorry, yeah, but it's missing something. Akhirnya kita putuskan kita kembali ke awal aja, pakai yang versi yang lama, walaupun soundnya jauh lebih ketinggalan, but we like that. So rock is not about technology, it's not about sound, it's not about your technical mixing, it's about your passion, something like that. It's about your soul. Jadi gitu ya, semuanya tuh yang keluar dari hati Lolo pada Iya. kegalauan mungkin ke Yeah, apa yang kalian rasakan saat itu kalian tumpahkan dalam lagu. basically kemarahan sih ya. Lebih Marah-marah, banyak ya. oke, kita guru BP ya, cocoknya. Hei kamu! Sesuai ya kayaknya dengan warna musik. Iya. Guru BP kalau sering musik rock bagus banget. Tapi kalian cinta damai kan? Peace. Basically, motto kita itu keep the peace on. Oke. But sometimes you have to break the shell of the egg to make a peace. Oke. Keep Sometimes. the peace on Keep atau the peace keep on. the pace on. Yeah. Peace. That's right. Oke, terakhir Hudson. Hmm. Arti nama Hudson sendiri apa? Punya anak. Headsan. Hudson. Iya, punya anak. Dan itu di-approve dengan semua personel Enggak, siapa yang ngasih nama? Berdua. Oh, berdua. Enggak kan kalau berdua kan masa berbarengan gitu. Headson gitu barengan berdua gitu. Pasti ada duluan. Sebenarnya kita pertama kita kan potret. Mhm. Terus ya kita udah punya anak semua nih. Apa yang perlu dengan anak ya? Punya anak Hudson gitu. Terus kalau saya pribadi awalnya kasih namanya Hadeson. Hade itu kalau bahasa Sunda itu keren, anak keren. Bukan high definition ya. Hade. Iya kalau itu juga Hade. Hade itu bagus ya. Iya. Berarti high definition Hade. Ya udah dirubah aja kan mumpung belum launching kan. Iya. Hadeson. Stikernya udah beredar. Oh, stiker udah beredar. Bikin stiker baru kan. Oh iya. Jadi Hudson artinya punya anak. Iya. Dan ini adalah karya kalian, ini anak kalian ya si Hudson ini. Terus gimana nanggepin sekarang kan K-pop lagi merajalela, jadi musik tuh benar-benar elektronik banget gitu. Iya. Basically, yes, nothing wrong about that. Iya. Tapi yang wrong itu, kalau gue pribadi ya, kalau semua orang seperti itu, begitu. Akhirnya sebenarnya mereka nggak seperti itu, tapi karena mereka untuk ikutin ikutin tren, akhirnya mereka FOMO, seperti itu ya. fear of missing out. Jadi mereka kayak harus
keep up with the trend, following the trend, Iya. padahal sebenarnya hati mereka nggak di situ. Something like this. Aha. Misalkan mbaknya suka di bidang fashion, akhirnya mbak suruh jadi akuntan. What do you think? What you feel? Saya akan merasa stres. Baiklah. Jadi musik yang ada sekarang itu rata-rata ya, nggak semuanya ya, merasa stres. Jadi gitu. Jadi musik itu it's about passion, it's about heart. Begitu. Tapi itu kebebasan ya, karena kan musik itu soal selera dan Selera, kesukaan benar. kita. Jadi bebas-bebas saja Bebas, untuk benar. memilih musik apa yang Benar banget. disukai. Nah, berarti K-pop kan, itu keren. justru itu. Kalau K-pop itu kan ngikutin tren atau industri. Dia lagi bikin industri malah. Jadi Iya. dunia mau dibikin seperti itu gitu sama mereka gitu. That's cool. Nah, kalau misalnya dari Hudson sendiri, kepancing nggak sih untuk karena oh nih industri lagi gini, tren lagi Iya. kayak gini gitu. Apa kita tetap idealis atau memang harus ada nyesuaiin dengan industrinya? Like I said before, every kind of game has a possibility to, get a success in a situation. Depends on your patient, depends on your hard etc. Kalau kita berusaha bisa, genre apapun. Basically zaman dulu tahun 90 itu dunia musik itu dirajai sama pop, dance pop, Michael Jackson, etc. Ya berarti apakah ada yang menaungi bandnya Hudson gitu? Karena kan biasanya nih kalau suatu band atau suatu produk musik, project musik apapun, kalau dinaungi oleh major label gitu ya, katakanlah label besar, pasti mereka akan habis tuh karakternya. Jadi karakter berhenti sampai di demo aja, begitu diterima, nyampe dapur rekaman langsung dirubah total sesuai dengan si arrangernya. Jadi sesuai dengan produsernya maunya gini, dikasih ke arranger, nanti arrangernya ngerubah total sampai karakter musik aslinya nih hilang gitu. Nah kalau Hudson sendiri siapa yang naungin, terus apa pengaruhnya Hudson sampai ke bilang sama yang naungin itu ini kita jangan dirubah gitu. Oke, basically untuk saat ini kita belum ada yang menaungi, tapi kita sudah di-manage sama Bang Abi. Bagaimana Bang? Silakan jelaskan. Jelaskan aja Li. Trophy. Begitu, Ya, jadi berjalan aja dulu. berjalan dulu. Oke. Berjalan dulu. Begitu. Basically juga Bang Abi juga asik. Pokoknya karya kalian, yang penting karya kalian tuh bagus, karya kalian bisa dinikmati sama orang, enough. Begitu. Karena kalau karyanya bisa dinikmatin, ya mau gimana pun musiknya, ya dinikmatin sudah. Begitu. Kalau karya nggak bisa dinikmatin, walaupun seslow apapun, tapi karyanya nggak bisa dinikmatin, ya juga what the fuck is this? Jadi begitu. Oke. Begitu. Ya bagus sih. Kalau saya sih ngeliat confidence sama emang karakternya ini udah kuat banget. Oh. Kalau Oh. Hudson. Compliment. Kebikinan. Iya. Tinggal berarti nanti eksekusi di promosinya berarti. Karena biasanya kan kalau yang namanya industri itu eksekusi pas promosinya. Kalau secara produk sih udah matang banget karena emang karakternya kuat, kental gitu dan suaranya jalingnya juga. Nah, waktu berdua ini dulu ngebentuk band yang nyari personil dua lagi itu siapa yang kurasi atau enggak benar-benar ini enggak diseleksi banget enggak? Karena gue pengennya kayak gini nih gitu. Jadi Sangat kita seleksi banget. Jadi kalau basically Fitra main apa? bass. Bass. Nah, berarti kayak drummernya pukulannya kah gitu. Iya, basically yang nyari personal itu kita berdua, sangat kita berdua. Bahkan banyak obel sebenarnya. Cobelo. Don Cobelo. Iya, begitu. Jadi ya kita beneran seleksi banget ya Bill ya. Bahkan kita udah ganti-ganti personil sebenarnya awal-awal. Jadi 5 kali. Basically Hudson ini pertama gua dan Don Cobelo. Terus Itu udah berapa tahun yang lalu tuh? 1 tahun. Oh tetap jadi tahun, ya. perjalanan nyari personilnya juga di setahun belakangan ini. Setahun belakangan. Begitu. Makanya kita banyak bikin lagu itu waktu masih hanya gua dan Don Cobelo. Oh. Begitu. Jadi kita ganti-ganti personil karena personilnya juga ada yang punya kesibukan, ada yang bagaimana akhirnya ganti lagi rombak ulang. Begitu. Sampai akhirnya dapat yang sekarang. Begitu. Berapa personil? Satunya lagi drum, satunya lagi Gitar. oh gitar. Oh nggak ada keyboard karena nggak butuh ya. Basically ada sih yang gitu, cuman itu gue mainkan gitu. Oh iya nggak terlalu Gitu. ini. Lebih ke gitarnya Gitar. dua berarti.
Yuk. Karena Jaling sambil gitar Main juga gitar kan, sama main biar gitar. lebih tebel ya kalau di Iya. panggung. Lebih fat. Iya, lebih tebel jadinya soundnya, harus kan. Pernah kehabisan suara gak Jaling kan? Itu kan termasuk yang warna apa, tone-nya tuh harus serak banget tuh suaranya. Bahkan kalau musik jenis begini ini bagusnya emang pas suara lagi habis. Oh. Iya nggak sih? Beda dong kalau suara lagi habis, gitu. Iya, ya. Gak ada suaranya gitu. Ini lagi habis nih, kemarin habis manggung nih kemarin. Pas nyanyi gitu, floornya habis gitu, gimana ngakalinnya? Justru malah bagus kalau lagi habis. Tapi keluar suaranya. Keluar. Berarti bukan habis, apa serak lah, Serak. serak. Sore, Oh. sangat sore. Bahkan bisa dibilang ini ada vokal chord nodul sih gue ngerasa di sini. Nah, Begitu, tapi vokal chord nodulnya tuh bukan yang berat, jadi nggak bikin suaranya tuh false. Hmm. Cuman sekedar bagaimana ya, kayak pintu dapur ya. yang tempat punya logam pintu dapurnya. Ah. Ya seperti itulah kayak gitu kira-kira. Oh iya. Raw. Iya. Begitu. Jadi nggak Iya. halus gitu ya dari geradakannya. Geradakan. Jadi makin lama makin kebentuk kalau misalnya. Iya. Kalau suara kayak gini. Basically emang dari adaptasi sih. Kalau suara itu kita pertama habis suara. Kalau kita adaptasi dengan suara seperti itu lama-kelamaan juga ya kita terbiasa juga. Begitu. Kalau kita belum terbiasa gimana ini habis gak ada suaranya. Itu dia maksudnya. Gitu. Enggak ya. Enggak sih. Masih bisa ngomong, oh iya kenceng ya Bel. Tapi dari umur berapa sadar suaranya kayak gitu bisa nyanyi gitu? Biasanya kan orang tua tuh ngelihat anaknya, oh ini bisa nyanyi nih. Kalau ini kan awalnya mungkin teriak-teriak dulu atau awalnya malah bukan lagu teriak-teriak jangan-jangan. Basically dari kecil udah nyanyi, udah bikin lagu, udah nyanyi juga. Tapi emang teriak dari Iya, kecil. Oh, teriak. udah serak gitu, udah keluar seraknya. Dulu mah enggak ya Bel ya? Dulu mah gue halus ya. Ya, cuman lama-kelamaan ini karena perpaduan pola hidup sehat dan tidak sehat. Kayak jadi begini. Oh, kalau sama Kobel berarti udah lama ya berarti? Udah lama banget. Cuman belum bikin project musik Iya, bareng dulunya. bikin projectnya sekarang. Baru setahun belakangan. Tapi lo juga nyanyi Bang? Suka ngisi pas lagi Hudson manggung, terus lo nambahin? Vokal sih. Ah. Backing vokal. Backing drum ada nggak sih? Iya. Ada backing drum. Ada loh, itu di Ispan, tok. Karena kan challenge-nya itu ya kalau nyanyi musik yang high pitch terus di Iya. dalam waktu yang panjang, bawain Iya. lagu yang panjang. Kalau misalnya hari ini manggung, besok manggung lagi, lo ada kekhawatiran nggak sih suaranya bakalan cedera? Kekhawatiran ada, dan itu memang resiko. Hmm. Karena ya mau nggak mau lagu seperti itu. Tapi dalam musik seperti ini rock ini basically apa ya, art of imperfection. Begitu. Justru kalau perfect, it's not rock. Oke. Begitu. Imperfection. Ya, oke. Begitu. Kesempurnaan hanya milik Elohim. Oke. Kalau waktu lagi ngetek, Mhm. biasanya pas lagi ngetek sendiri atau ada yang operatorin, terus ada yang Sendiri. jadi semua sendiri ya jalannya pas lagi ngetek vokalnya juga ya. Sendiri. Jadi dengar suara sendiri, abis selesai ngetek dengar lagi baru Iya. kalau ada yang diperbaikin gitu. Jadi nggak Iya. ada yang ini ya. Mhm. Jadi temennya nggak ada yang bantuin ngarahin gitu. Ada. Ada. Kalau tuh sama Kobel kan. Don Cobelo. Don Cobelo. Ini suara kayaknya terlalu lembut deh. Terlalu Ah. terlalu ini deh. Ah. Oke, Bel. Kayak kerja gitu Kobel. Oke kan. Tapi lo ngetek tuh di rumah atau di studio? Di kamar. Di kamar. Ya. Dan itu kan teriak-teriak ya. Iya, Ada protes gak dari orang rumah? ada dong. Oh gitu ya. Kamu gandeng, ya mah. Enggak, mama nggak gitu, mama baik banget. Mama support banget. Bagus Ki. Paling istri doang, tukang, ya maaf ya. Ya. Era pindah tempat. Gitu. Pindah-pindah tempat maksudnya istrinya keluar gitu. Oh, keluar tuh. Bukan. Jadi gue yang pindah. Oh, Pindah pindah. studio, saya kasihan juga kan. Oh. Jadi setiap kali lo ngetek semua satu rumah tuh ngerasain vibes itu ya. Iya, Lagi sangat. ngerok semua di rumah Iya, ya. biasanya pagi makanya. Oh, Pagi. gitu. Paling yang kerja dalam rumah, aduh, eta si bapak. Jadi makin semangat gitu ya yang di rumah nyapunya. Malah berantakan sih. Iya. Ada lagi yang Oke, mau oke. ditambahin? Kalau dari Fitra sendiri, dari awal alirannya apa? Maksudnya kan kalau Jaling dari awal emang udah suka keras gitu. Kalau Fitra
emang juga keras kah atau gara-gara ketemu Jaling terus nyesuaiin diri? Karena kan kalau pemain bass kadang masih bisa kemana-mana gitu, genrenya fleksibel gitu. Apa emang dari Kalau dulunya saya juga mah gitu? dengerin apa aja sih. Cuman kalau lagi Black metal gitu. black metal dengerin, cuman Serius. yang didengerin sekarang tuh lebih ke Radiohead. Oh radio. Kalau dulu awal-awalnya bermusik maksudnya. Awal bermusik justru suka ska. Warnanya. Oscar. ska. Oh. Iya iya iya. Makanya tadi sempat kepikiran ska punk gitu ya. Skatepunk. bukan Skatepunk. ska, ya. Oke. Kalau Bang Abi alirannya apa ini? Kalau saya Sesat ya. menyesuaikan, Menyesuaikan. karena sedikit punya pengalaman dulu megang Sandra Band, Nah, karena Jaling memberikan satu kepercayaan. Sandra Ben sekarang udah ini ya, udah hijrah Sandra ya, Ben. udah hijab ya, Iya, Sandra. udah meninggal. Personilnya udah banyak meninggal soalnya. Jadi bandnya bubar. Oh, Jadi dapat kepercayaan dari anak-anak ini ya saya manfaatkan. Tapi saya sebagai kapten lah, ibaratnya kapten itu mengarahkan mereka lebih ke serius ya. Terus disiplin waktu, ya semuanya lah. Yang penting untuk kemajuan band gitu. oke. Suka diajak Bang Abi ke atas panggung. Oh belum. Baru kemarin. Kan ini kan baru. Kita kan Oh, baru. iya. Kita kan baru kerja sama. Belum pernah di atas panggung. Tapi baru kemarin saya lihat mereka perform. Ya tanggapan dari IO-nya sih langsung ngasih apa kemarin? Keren. Oh, keren ya. Langsung datengin sama ininya, Yo sama yang punya tempat. Gitu Mas Gema. Oke. Keren dan sukses terus buat Hudson. Amin. Amin. Hudson ya Hudson. jadinya ya. Kalau aku sih, kalau di Hah? Indonesia, kalau di Bogor orang manggilnya Hudson. Hudson. Pakai T lagi. Ah. Hudson. Head. Ada arti tertentu nggak kalau di bahasa Sunda Hudson? Hudson nggak ada. Topi ya. Entah ya. Topi Topi anak, Anda. iya, topi anak Hudson. Tapi anak ya. Iya, topi anak. Oke, sukses buat promonya. Nanti Jelas ya. kabarin kita dong kalau pas lagi manggung. Yoi dong, yoi. Kayaknya dalam waktu dekat Hudson akan segera launching albumnya, dan kalau misalnya kita mau dengerin udah ada di Spotify ya. Di Spotify, Di Spotify with the name Hudson. Hudson, Hidson. Oke, Hudson. jadi buat kalian yang mau dengerin musiknya, penasaran sama musiknya Hudson, bisa langsung menuju ke Spotify-nya. Oke, thank you semua pemirsa Inpop Indonesia. Saya dan Mr. Producer pamit undur. Thank you Hudson telah hadir di Inpop di Insan Populer Indonesia. Oke.